Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Apri. Perkenalkan, nama saya Limshan Valencia dari kelas 10B, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang lipatan dan patahan. Lipatan dan patahan merupakan dua bentuk utama deformasi kerak bumi yang terjadi akibat adanya tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini bekerja dalam jangka waktu yang sangat lama dan berperan besar dalam membentuk relief atau bentuk permukaan bumi. Contohnya seperti pegunungan, dataran tinggi, lembah, dan juga cekungan. Proses lipatan dan patahan umumnya terjadi pada lapisan batuan yang berada jauh di bawah permukaan bumi dan kemudian muncul ke permukaan akibat proses geologi yang berkelanjutan. Adalah peristiwa perubahan bentuk lapisan batuan dari keadaan semula yang mendatar menjadi melengkung, bergelombang, atau berombak tanpa mengalami pemutusan. Lipatan terjadi karena adanya gaya tekan yang bekerja secara perlahan namun terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Karena tekanan tersebut berlangsung secara bertahan, batuan yang bersifat plastis atau masih lentur tidak langsung pecah, melainkan mengalami pembengkokan. Lipatan umumnya terjadi pada batuan sedimen yang masih relatif muda dan banyak dijumpai di daerah pertemuan atau tumbukan lempeng tektonik. Dalam struktur lipatan dikenal beberapa bagian penting, yaitu antiklin dan sinklin. Antiklin merupakan bagian lipatan yang menonjol ke atas dan biasanya tersusun oleh lapisan batuan yang lebih tua. Sedangkan sinklin adalah bagian lipatan yang melengkung ke bawah dan umumnya tersusun oleh lapisan batuan yang lebih muda. Selain itu, terdapat juga sumbu lipatan dan bidang sumbu yang berfungsi sebagai garis imajiner untuk menentukan arah dan juga jenis lipatan yang akan terbentuk. Berdasarkan posisi bidang sumbunya, lipatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Lipatan tegak merupakan lipatan yang bidang sumbunya berdiri tegak lurus, sehingga kedua sayap lipatan terlihat simetris. Lipatan ini terbentuk akibat tekanan dari dua arah yang seimbang. Lipatan miring memiliki bidang sumbu yang combong, sehingga salah satu sayapnya lebih curam dibandingkan sayap yang lain. Lipatan ini terbentuk karena adanya tekanan yang bekerja dari dua arah tidak sama besar. Lipatan menggantung merupakan lipatan yang salah satu sayapnya terlipat sangat kuat hingga melewati posisi yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tekan yang bekerja sangatlah besar dan dapat menjadi tahap awal terbentuknya patahan. Selain itu, terdapat juga lipatan isoklinal, yaitu lipatan yang kedua sayapnya sejajar akibat tekanan yang sangat kuat dan berlangsung dengan lama. Lipatan ini sering dijumpai pada daerah pegunungan yang telah mengalami proses geologi intensif. Lalu, ada lipatan rebah yang merupakan lipatan yang bidang sumbunya hampir mendatar sehingga lipatan tampak seperti rebah ke samping. Apabila tekanan terus berlangsung, lipatan rebah dapat berkembang menjadi lipatan rebah berpindah, yang akhirnya berubah menjadi sesar sungkup.
Pada kondisi ini, lapisan batuan yang lebih tua dapat berpindah dan menindih lapisan batuan yang lebih muda, sehingga urutan stratigrafinya menjadi terbalik. Berbeda dengan lipatan, patahan merupakan peristiwa retaknya lapisan batuan yang disertai dengan pergeseran. Patahan terjadi ketika tekanan, tarikan, atau gaya geser yang bekerja pada batuan sudah melebihi batas kekuatan batuan tersebut. Pada kondisi ini, batuan tidak lagi mampu menahan gaya yang bekerja sehingga mengalami pengutusan. Patahan dapat terjadi secara tiba-tiba dan seringkali berhubungan dengan terjadinya gempa bumi. Dalam struktur patahan, dikenal adanya bidang patahan, yaitu bidang terjadinya pergeseran batuan. Selain itu, terdapat juga dinding gantung dan dinding alas. Dinding gantung adalah bagian batuan yang terletak di atas bidang patahan. Sedangkan dinding alas adalah bagian batuan yang berada di bawah bidang patahan. Arah pergeseran pada patahan sangat dipengaruhi oleh jenis gaya yang bekerja. Apakah gaya itu berupa gaya tarik, gaya tekan, ataupun gaya geser. Berdasarkan arah pergeserannya, patahan dibedakan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu patahan strike slip atau patahan mendatar. Terjadi ketika dua blok batuan bergeser secara horizontal, saling melewati satu sama lain. Pada patahan ini tidak terjadi kenaikan atau penurunan permukaan secara signifikan. Namun, pergeseran mendatar yang besar dapat menimbulkan gempa bumi yang sangat kuat. Patahan jenis ini umumnya ditemukan di batas lempeng transform. Patahan normal terjadi akibat adanya gaya tarik yang menyebabkan kerak bumi mengalami pemanjangan. Pada patahan ini, dinding gantung bergerak turun relatif terhadap dinding alas. Patahan normal banyak ditemukan di daerah yang mengalami regangan, seperti lembah retakan atau Rift Valley. Contoh nyata dari patahan normal dapat kita jumpai di lembah celah Afrika Timur. Lalu yang ketiga ada patahan thrust atau patahan naik yang terjadi akibat adanya gaya tekan yang sangat kuat sehingga dinding gantung terdorong naik dan menindih dinding atas. Patahan jenis ini sering ditemukan di daerah pertemuan lempeng tektonik yang saling mendekat dan banyak berperan dalam pembentukan pegunungan lipatan besar di dunia. Secara keseluruhan, lipatan dan patahan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk relief permukaan bumi. Lipatan berperan dalam pembentukan pegunungan dan juga struktur geologi yang dapat menjadi tempat terakumulasinya sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Sementara itu, patahan berperan dalam pembentukan tubing, patahan, lembah, serta seringkali menjadi sumber terjadinya gempa bumi. Dengan mempelajari lipatan dan patahan, manusia dapat lebih memahami dinamika bumi, meminimalisir resiko bencana,
serta memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijaksana. Sekian dari saya, terima kasih.